kita batasi kegiatan sebelumnya, kita cut di pukul 21 waktu Indonesia Barat ya. Karena kita memaklumi teman-teman kita yang di daerah waktu Indonesia Tengah dan waktu Indonesia Timur. Itu aja sepertinya pembukaan dari saya. Saya serahkan langsung waktu dan tempat kepada Ibu Prof. Yusmita, dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Puji syukur kehadirat Allah yang telah mempertemukan kita di Zoom pada malam hari ini. Salawat atas Rasulullah, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Ketua Umum PDHKI, Profesor Dr. William Husin SH MSI yang sudah hadir di hadapan kita bersama. Pengurus harian yang menyempatkan diri hadir pada malam hari ini, serta pengurus PDHKI dan yang berbahagia mungkin ada dari dosen-dosen atau mahasiswa yang sempat bergabung pada malam hari ini. Dan terkhusus ini tim Muzakarah yang digawangi oleh Bu Patung. Ada Laras juga ya sebagai moderator pada malam hari ini. Materi atau tema muzakarah kita pada malam hari ini yaitu tentang adaptabilitas hukum Islam dalam sistem kewarisan masyarakat Lembak Bengkulu dan relevansinya terhadap pembaharuan hukum keluarga di Indonesia. Jadi latar belakang dari penelitian ini, sebagaimana kita ketahui bahwa keberagaman hukum waris di Indonesia itu yang mencakup tentang adanya hukum waris Islam, hukum waris adat, dan BW yang berlaku di tengah-tengah masyarakat. Khususnya untuk umat Islam berlaku hukum waris Islam yang kadang-kadang mengalami benturan dengan hukum adat. Karena sebagaimana kita ketahui, hukum adat di Indonesia ini masih sangat hidup. Artinya di berbagai daerah, terutama tentang waris juga masih sangat banyak dipakai oleh masyarakat. Tapi namun demikian, hukum Islam juga sebagai sistem hukum yang bersifat dinamis dan adaptif, artinya nanti bisa diakomodir tentang hukum-hukum adat yang ada di Indonesia. Kemudian di masyarakat Bengkulu atau Lembak Bengkulu, sistem kewarisannya ini tidak sepenuhnya mengikuti hukum Islam formal, namun menunjukkan pola adaptasi yang menarik dan masyarakat Lembak Bengkulu memiliki sistem kewarisan adat yang khas. Di antaranya membagi waris sama rata. Ini sebenarnya yang perlu yang kita angkat nanti dalam diskusi ini. Dan pentingnya pembaruan hukum keluarga untuk menyatukan prinsip-prinsip keadilan, kemanusiaan, dan kearifan lokal yang hidup di tengah-tengah masyarakat. Di rumusan masalah pada penelitian ini, bagaimana bentuk pelaksanaan sistem kewarisan masyarakat Lembak Bengkulu, terus bagaimana hukum Islam beradaptasi dengan sistem kewarisan adat masyarakat Bengkulu, dan bagaimana relevansi adaptabilitas ini terhadap upaya pembaharuan hukum di Indonesia. Tujuan dari penelitian ini mendeskripsikan sistem kewarisan masyarakat Lembak, terus kemudian menjelaskan bentuk adaptasi hukum Islam dalam sistem waris Lembak, dan mengkaji relevansinya terhadap wacana pembaharuan hukum keluarga di Indonesia.
Kerangka teoritisnya itu hukum waris Islam seperti biasa tentang prinsip-prinsip dasar, adanya bagian yang tetap dalam pembagian Islam, terus kemudian ashabul furud, asobah, dan ya ada tambahan mawali. Walaupun mawali ini banyak dikaji oleh Hazairi. Terus dalilnya yang sering kita pergunakan yaitu Surah An-Nisa ayat 11, 12, dan 176 yang didukung oleh hadis-hadis Nabi. Terus kemudian adanya di sana tujuan dan makosid syariah dalam pewarisan. Sebagaimana diketahui juga pada hukum waris adat, tipologinya itu waris adat kolektif, individual dan mayorat. Di Bengkulu dia individual, walaupun ada beberapa daerah yang mayorat. Tapi untuk masyarakat Lembak Bengkulu dia menganut sistem individual. Tipologi sistem kekerabatannya patrilineal, matrilineal, dan bilateral. Di Bengkulu pada masyarakat Lembak secara di literatur mereka mengatakan patrilineal, tapi hasil penelitian cenderung sebenarnya adalah bilateral. Dan didasarkan pada hukum adat itu pada nilai-nilai kekeluargaan, musyawarah, keberlanjutan harta, dan fungsi sosial. Di Indonesia juga posisi hukum adat ini diakui di dalam sistem hukum nasional pasal 18B Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011. Sorry, ada koretan. Dan masyarakat Lembak Bengkulu nanti yang kita bahas struktur sosial dan budayanya, sistem kewarisan adat individual bilateral itu tadi seperti yang saya katakan, sistem kewarisan pada masyarakat Bengkulu ini setelah kami melakukan penelitian ternyata adalah sistem secara teoritis dia atau dalam literatur dia patrilineal tapi sebenarnya adalah bilateral. Teori adaptasi yaitu teori living law oleh Egan Ehrlich yang mengatakan bahwa hukum yang hidup di masyarakat lebih berpengaruh daripada hukum negara. Saya juga memakai teori resepsi exit oleh Hajairin dan resepsi contrario oleh Sayuti Talib dalam perkembangan hukum Islam di Indonesia. Terus teori ilat hukum dan teori uruf. Kenapa saya lebih dominan memakai teori hukum Islam? Karena ada kekhawatiran gitu. Ada kekhawatiran nanti kalau hasil-hasil penelitian tentang waris ini kita angkat ke hukum nasional, terutama misalnya kita tawarkan 1:1, khawatir tuduhan ini tidak berdasarkan dari hukum Islam. Itu makanya lebih saya dominan pemakaian teori-teori, yaitu teori-teori hukum Islam. Baik dia teori hukum adat yang bergabung dengan hukum Islam seperti tadi yang dinyatakan oleh Azairin dan Sayuti Talib, juga teori ilat hukum Islam dan teori uruf. Selanjutnya, ini hasil penelitian yang kami lakukan di masyarakat Lembak Bengkulu. Jadi umumnya secara literatur sistem kekerabatan masyarakat Lembak bersifat patrilineal, namun dalam sistem kewarisan, ini hasil penelitian kami, jadi dari hasil wawancara itu mereka sebagian mengatakan bahwa sistem mereka itu patrilineal. Tapi setelah kami analisis dari pernyataan mereka, ternyata sistem kewarisan yang dipakai pada masyarakat Bengkulu ini cenderung bilateral atau parental. Dan dia sifatnya individual. Artinya harta warisan dikuasai oleh masing-masing individu. Khususnya Lembak, tapi ada beberapa daerah yang perbatasan ke Kaur dia mayorat, tapi sukunya bukan suku Lembak. Seperti suku Pasma dan ya mereka memakai sistem mayorat. Tapi untuk masyarakat Lembak dia individual.
Ada 3 model bentuk warisan suku Lembak. Ini sebenarnya secara umum di dalam hukum adat juga menganut ini bahwa warisan itu bisa diperoleh lewat hibah atau ketika orang tua masih hidup dihibahkan kepada anak-anaknya, kemudian ini dianggap sebagai warisan. Dan di masyarakat Bengkulu itu biasanya pemberian hibah ini pada anak-anak yang sudah menikah, kemudian diberikan sebidang tanah ataupun dibuatkan rumah, maka anak kedua demikian juga, maka ini nanti dianggap sebagai warisan atau bagian mereka ketika orang tuanya meninggal dunia. Ada juga bentuk warisannya itu berupa wasiat. Terkadang mereka berwasiat bahwa harta belum dibagi, sebagian misalnya sudah dihibahkan sebagai wasiat, sebagian wasiat dan sebagian juga bisa warisan. Jadi diwasiatkan bagian-bagian waris ini kepada anak-anak pewaris ketika pewaris masih hidup dan pelaksanaannya nanti setelah si pewaris meninggal dunia. Misalnya ada kebun-kebun ataupun kaplingan tanah, maka dibagi dulu. Nanti kebun sana untukmu, bagian si B, kebun yang di sana, sebagian si C seperti itu. Tapi pelaksanaannya nanti setelah si pewaris meninggal dunia atau yang berwasiat. Jadi pada masyarakat Lembak ini ada dilakukan wasiat kepada ahli waris. Sekalipun dalam konteks Islam mungkin kita ketahui lah wasiat ahli warisin tidak boleh berwasiat kepada ahli waris. Karena memang dalam sistem waris adat ini biasa dilakukan wasiat terhadap ahli waris dan dihitung sebagai warisan. Dan model ketiga tetap sama seperti Islam, yaitu warisan biasa. Maka ketika belum sempat dihibahkan atau belum sempat diwasiatkan, maka warisan dibagi sesuai setelah seseorang meninggal dunia dan kemudian dibagi sesuai warisan biasa. Dan bagian ahli waris pada masyarakat Lembak ini cenderung bagi rata atau 1:1. Jadi disamakan bagian anak laki-laki dengan anak perempuan, antara suami dan istri itu sama. Adapun nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang mendasari pembagian waris pada masyarakat Lembak ini yaitu adalah musyawarah. Biasanya kalau pemberian terutama misalnya wasiat yang diberikan itu biasanya dimusyawarahkan lebih dahulu di antara ahli waris, kemudian ditetapkan bagian-bagian mereka dengan prinsip musyawarah, keadilan, terus persamaan antara anak laki-laki dan anak perempuan, dan tolong menolong gitu. Jadi hasil wawancara kami salah satu kenapa mereka membagi waris itu ya untuk menolong gitu, menolong saudara-saudara perempuan karena mereka tetap melindungi saudara-saudara perempuannya secara finansial atau secara ekonomi. Jadi bagi rata itu bagi saudara-saudara laki-laki memang sudah dianggap juga berkeadilan dan prinsip tolong menolong terhadap saudara-saudaranya yang perempuan. Itu dengan prinsip kasih sayang dan ya keharmonisan keluarga dalam suku Lembak ini. Alasan lain pembagian rata itu karena hasil wawancara kami ke beberapa narasumber, bagi rata ini juga didasari oleh suami, istri, dan anak-anak itu memiliki kontribusi dalam membangun ekonomi keluarga. Di mana suami dan istri budayanya hampir seluruh Indonesia sebenarnya termasuk Lembak Bengkulu ini, suami dan istri itu biasa bekerja ke ladang ataupun ke kebun, ke sawah gitu, itu bersama-sama. Dan termasuk mereka juga melibatkan anak-anak mereka, misalnya ketika pulang sekolah dahulunya, itu ikut ke ladang membantu orang tuanya atau ke kebun membantu orang tuanya. Dan tidak membedakan antara anak laki-laki dan anak perempuan. Karena itu menurut mereka ya sangat berkeadilan bahwa pembagian waris itu ya sama gitu antara anak laki-laki dan anak perempuan, terus suami dan istri juga sama bagiannya. Di samping itu pembagian waris pada masyarakat Lembak juga terkadang mempertimbangkan kebutuhan dan kontribusi ahli waris
terutama anak perempuan yang merawat orang tua. Jadi anak perempuan yang merawat orang tua, terkadang mereka membagi harta warisan agak lebih banyak, terutama rumah tua. Rumah tua atau rumah yang milik orang tuanya itu diserahkan kepada anak-anak, kepada anak bungsu. Makanya eh, dianggap anak bungsu itu memiliki kontribusi yang besar dalam merawat orang tuanya. Ini kemudian masuk kita kepada analisis adaptabilitas hukum Islamnya, eh, di mana pada adaptabilitas hukum Islam ini para masyarakat suku Lembak Bengkulu tetap juga mempergunakan istilah-istilah fikih gitu, istilah-istilah fikih atau eh, Islam atau hukum Islam seperti waris, wasiat, dan hibah gitu. Jadi mereka tetap mempergunakan istilah-istilah ini. Kemudian penggunaan nilai-nilai prinsip dasar Islam yang mendasari pembagian waris. Jadi setelah kami melakukan penelitian, ternyata dalam pembagian waris itu juga memiliki atau memakai prinsip-prinsip dasar Islam. Seperti musyawarah antar anak-anak yang diberikan harta warisan. Ya keadilan tadi karena memang semua anggota keluarga itu punya kontribusi gitu. Punya kontribusi dalam membangun ekonomi keluarga. Jadi dari suami, istri gitu semuanya terlibat. Bukan hanya ayah dan bukan hanya ibu. Terus adanya persamaan hak antara laki-laki dan perempuan, terus tadi prinsip tolong menolong, kasih sayang, dan harmoni keluarga. Terus kemudian ketika kami menganalisis dengan teori-teori hukum Islam tentang konsep bagi rata atau 1:1, di mana dengan teori living law itu mengatakan hukum yang hidup di masyarakat lebih berpengaruh daripada hukum negara yang digunakan masyarakat Lembak dalam pembagian waris, dan mereka memakai waris Islam, gitu. Memakai waris adat yaitu 1:1, dan ini masih hidup sampai sekarang. Hukum ini artinya mereka dominan membagi 1:1 dan masih berlaku bagi masyarakat Lembak Bengkulu. Gitu. Kemudian teori resepsi exit yang dikemukakan oleh Hazairin dan resepsi au contrario Suyuti Talib yang menyatakan bahwa hukum adat itu bisa dipakai apabila tidak bertentangan dengan hukum Islam. Itu resepsi exit oleh Hazairin dan kemudian disempurnakan lagi oleh Sayuti Talib yang menyatakan bahwa hukum adat itu bisa dipakai apabila memiliki nilai-nilai keislaman. Maka apa yang dilakukan oleh masyarakat Lembak Bengkulu yaitu membagi warisan dengan cara pembagian hukum adat 1:1 atau sama rata, ini tidak bertentangan atau tetap sejalan dengan nilai-nilai keislaman. Kemudian teori ilat hukum itu menyatakan al-hukmu yadurru ma'ilatihi wujudan wa adaman. Maka ketika suatu masyarakat itu berubah, ilat hukumnya berubah, kalau kita bandingkan dengan hukum Islam, maka hukum juga akan berubah. Gitu. Termasuk hukum waris pada masyarakat adat ini. Jadi walaupun mereka tidak melakukan hukum waris Islam atau yang ada di dalam teks Al-Quran, karena memang yang melatar belakangi mereka menetapkan hukum itu karena adanya kesamaan, terus kontribusi yang sama dalam membangun ekonomi keluarga, maka hukum yang mereka pakai juga itu akan berubah, yaitu dengan prinsip al-hukmu yadurru ma'ilatihi wujudan wa adab. Jadi hukum itu akan berubah sesuai dengan ilat yang melatar belakang. Dan juga kaedah-kaedah yang sering juga kita temui
Takhayyurul ahkam di takhayyuril azmaniyah wal amkaniyah gitu. Jadi hukum itu ya bisa berubah sesuai dengan masa dan tempat. Maka apa yang dilakukan pada masyarakat Bengkulu ini memang kebutuhan mereka untuk membagi 1:1 ini juga tetap sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Ulama Abu Yusuf mengatakan bahwa jika suatu nas, ini kalau kita bandingkan dengan apa yang ada di dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 11 dan ayat 12. Dia mengatakan jika suatu nas yang berasal dari adat kebiasaan atau tradisi tertentu dan kebiasaan itu kemudian mengalami perubahan, maka hukum yang ditegaskan oleh nas itu juga menjadi berubah. Dalam arti sebagaimana kita ketahui, ayat-ayat waris ini turun juga menjawab tradisi masyarakat Arab ketika itu, di mana kaum perempuan tidak diberikan harta warisan, kemudian Al-Quran turun dengan diberikan lizakari mislu hazil unsayain, setengah dari kaum laki-laki, dan kemudian kenapa? Karena memang pada masa itu kaum perempuan diberikan waris setengah itu sudah cukup besar untuk ukuran perempuan ketika itu yang awalnya tidak mendapatkan waris malah sebagai harta warisan. Jadi ketika tradisi itu berubah pada masa sekarang, kaum perempuan itu jauh lebih membutuhkan banyak finansial untuk kebutuhan dalam rumah tangganya. Maka hukum itu juga berubah. Dan hukum yang ada dalam Al-Quran itu juga berubah. Bukan berarti merubah syariat Islam, tapi merubah interpretasi dari ayat tersebut dan penerapannya. Kemudian saya memakai teori uruf yang dikatakan as-sabitu bil urfi kaidah yang paling umum yaitu al-adatu muhakkamah, adat kebiasaan yang berlaku di masyarakat yang terus-menerus mereka lakukan dan dianggap itu baik untuk mereka, maka dapat dijadikan sebagai sumber hukum. Maka masyarakat Lembak Bengkulu menganggap pembagian bagi rata itulah pembagian yang berkeadilan, yang membuat mereka lebih nyaman, yang ada di sana prinsip musyawarah, prinsip tolong menolong, maka ini akan dapat dijadikan sebagai sumber hukum. Kaidah lain yang mengatakan as-sabitu bil urfi kas-sabitu bin nas. Sesuatu yang ditetapkan berdasarkan uruf, kebiasaan masyarakat yang sudah terus-menerus dan dianggap baik, maka sama seperti yang ditetapkan berdasarkan nas. Artinya memiliki kekuatan hukum yang kuat. Jadi menurut kami, analisis kami dengan teori-teori tersebut, apa yang diterapkan oleh masyarakat Lembak ini juga memiliki kekuatan hukum gitu. Kalau kita memakai tadi teo kaidah sabitu bil urfi kasabitu bin nas, apa yang ditetapkan berdasarkan uruf sama seperti yang ditetapkan berdasarkan nas kekuatannya. Maka tidak ada yang salah di sana. Artinya berbeda itu tidak sama itu bukan berarti bertentangan. Prinsip itu saya pikir. Jadi 2:1 dengan 1:1 itu tidak sama, tapi belum tentu juga bertentangan. Kemudian apa relevansinya terhadap pembaharuan hukum waris di Indonesia dan hukum keluarga di Indonesia? Hukum adat masyarakat Lembak tadi seperti yang saya katakan itu adalah sama rata atau 1:1, cenderung 1:1. Ini sangat relevan terhadap pembaharuan hukum waris di Indonesia. Dengan alasan yang pertama, pembagian waris sama rata atau 1:1 itu tetap sejalan dengan hukum Islam dengan teori-teori yang ada di atas tadi. Makanya saya katakan sengaja kami memakai teori-teori hukum Islam agar tidak ada tuduhan gitu, tidak ada tuduhan terhadap akademisi PTKIN yang seolah-olah dianggap sekuler dan lain-lain. Tapi kami tetap mengatakan bahwa teori-teori yang dipakai itu tetap teori-teori yang berdasarkan hukum Islam. Seperti tadi adanya ilat hukum, terus kemudian uruf dan lain-lain. Yang kedua, kebutuhan kaum perempuan terhadap finansial sangat tinggi pada saat ini.
Terus banyaknya anak-anak yang tidak terpenuhi kebutuhan ekonominya oleh ayah. Ini realita yang kita lihat. Bagaimana ada mungkin istilah fatherless ya sekarang. Fatherless walaupun cenderung eh, fatherless ini cenderung kehilangan sosok ayah secara psikologis gitu, secara psikologis. Tapi kalau kita dekatkan juga bahwa anak-anak pada masa sekarang, saya meminjam istilah yang dipakai oleh Profesor Amran Saudi waktu acara di UIN Malang tahun 2022 yang lalu ya. Adanya istilah anak yatim swasta. Jadi anak yatim swasta itu dia punya ayah, tetapi kebutuhan ekonominya tidak terpenuhi. Dan ini realita yang banyak kita temui di tengah-tengah masyarakat kita di Indonesia. Terus maka banyaknya anak-anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya oleh ayahnya ini, akhirnya kan kebutuhan ekonomi kaum perempuan yang harus menafkahi anak-anak ini semakin tinggi. Termasuk juga dalam keluarga yang ideal juga kadang-kadang yang suami istri bekerja, itu juga ya terkadang juga prinsip tolong menolong, tidak lagi prinsip menafkahi dan dinafkahi atau memberi dan menerima nafkah gitu. Tapi sudah prinsip tolong menolong sama-sama berkontribusi dalam memberikan nafkah. Terus adanya guardianless atau kehilangan wali yang bertanggung jawab. Kalau kita lihat pola masyarakat kita di Indonesia, berapa banyak gitu para wali-wali yang seharusnya dalam Islam itu dikatakan wali itu bertanggung jawab terhadap orang yang diwalikannya, makanya ada wali nikah gitu. Kemudian itu tidak sebenarnya wali nikah itu tidak hanya untuk berfungsi menikahkan gitu, tapi bertanggung jawab terhadap orang yang diwalinya ketika perempuan-perempuan yang diwaliinya ini ada masalah, termasuk dalam hal nafkah. Berapa banyak kita lihat misalnya para single-single parent gitu. Apakah single parent ini karena perceraian atau karena memang kematian suami gitu. Ya mereka harus berjuang gitu, berjuang untuk menafkahi anak-anaknya gitu. Padahal dalam prinsip Islam sebenarnya ada penanggung jawab terhadap anak-anak ini. Siapa ya walinya gitu. Ketika itu terjadi perceraian hidup, maka ayahnya lah yang bertanggung jawab terhadap ekonomi. Tapi realita di lapangan kita temukan banyak sekali para ayah-ayah yang tadi anak yatim swasta kan. Itu tidak terpenuhi nafkah anak-anak tersebut sehingga kaum perempuan harus memberi nafkah terhadap anak-anak tersebut. Termasuk juga kehilangan wali. Gitu. Jadi kehilangan wali yang bertanggung jawab. Kalau seandainya si janda sudah cerai, maka dia harus menghidupi dirinya, harus menghidupi anak-anak yang terlahir dari itu. Padahal seharusnya dalam Islam, walinya lah yang bertanggung jawab untuk menafkahi si, dalam tanda petik tadi, si janda tadi. Ada dia memiliki wali. Terhadap anak-anak yang terlahir dari itu, dari pihak keluarga ayahnya, seharusnya juga bertanggung jawab terhadap ekonomi anak-anak tersebut. Tapi realita di lapangan kita temukan bahwa baik anak-anak yang terlahir dari misalnya meninggal dunia atau ini, mereka harus berjuang. Yang berjuang adalah cenderung adalah ibunya. Makanya saya katakan secara finansial kaum perempuan itu lebih tinggi kebutuhannya dibanding kaum laki-laki. Di samping itu juga kita lihat bagaimana dalam keluarga itu sering kehilangan tanggung jawab penerima waris. Gitu. Penerima waris ini misalnya seorang laki-laki meninggal dunia, terus kemudian ada anak-anak perempuan, tapi tidak ada anak laki-laki, maka saudara laki-laki dari pewaris atau si mayit itu kan mewarisi dari harta si mayit. Ini walaupun ini pendapat Syafi'iyah ya, ada juga yang mengatakan seperti putusan-putusan di pengadilan agama bahwa anak perempuan itu menghalangi pamannya atau saudara si mayit menerima waris. Tapi secara umum yang kita ajarkan di perguruan tinggi bahwa anak perempuan itu tidak menghalangi
saudara laki-laki untuk mendapatkan waris. Tapi bagaimana kita lihat tanggung jawab saudara-saudara ayahnya ini terhadap ponakannya ini? Hampir juga kehilangan tanggung jawab dalam hal ekonomi. Makanya saya katakan bahwa 1 banding 1 itu sangat relevan gitu terhadap pembagian waris di Indonesia. Atau mungkin lebih dari itu sebenarnya. Kalau kita lihat bisa jadi nanti ditawarkan itu adalah 1 banding 2, artinya laki-laki 1, perempuan 2. Karena memang kebutuhan yang sangat tinggi bagi kaum perempuan untuk menafkahi ekonomi keluarga. Dan data-data yang lain yang kami pakai, praktek 1 banding 1 ini sebenarnya juga sudah banyak berlaku di beberapa negara Islam, di antaranya Turki, terus Maroko, Tunisia juga menerapkan 1 banding 1 ini. Walaupun latar belakang mereka atau negara-negara ini memperlakukan 1 banding 1 bermacam-macam, ada yang karena memang dekat dengan sistem kewarisan Barat seperti itu Turki, ada juga yang memang budaya di Indonesia. Oke, baik Bu. Sorry, ada yang ini di sini di share-nya. Oke, kita 5 menit lagi langsung diskusi ya Bu ya. Oke, oke. Ini sorry nih kalau tidak tershare ya, Ras ya. Tershare, PPT-nya Oke, tershare. oke, oke, siap, siap. Terus kemudian kalau kita lihat pemikiran-pemikiran tokoh-tokoh pembaharuan hukum di Indonesia seperti Munawir Sajali juga sudah pernah menawarkan konsep 1 banding 1 ini dan dia berlakukan bagi keluarganya dengan alasan bahwa uh, Munawir Sajali mengatakan 1 banding 1 itu memang sudah layak pada masa sekarang karena dari segi tanggung jawab dalam hal nafkah ya, nafkah itu biasanya kan laki-laki itu memberi nafkah kepada perempuan. Tapi pada saat ini nafkah nafkah itu kan lambang tanggung jawab gitu. Tanggung jawab seorang laki-laki terhadap istri yang akan dinikahinya. Tapi pada masa sekarang nafkah juga mahar. Mahar juga lebih banyak formalitasnya. Kadang-kadang hanya seperangkat alat sholat tunai yang tidak menggambarkan tentang tanggung jawab dalam hal finansial terhadap kaum perempuan. Terus dia juga mengatakan di Indonesia ini pada dasarnya secara prakteknya gitu, dalam hal di masyarakat ataupun dalam hukum adat di masyarakat itu lebih banyak sudah menerapkan 1 banding 1. Tapi ketika wacana ini dikemukakan untuk pembaharuan hukum dalam bentuk yang jelas atau dalam bentuk hukum nasional, ini sering mendapatkan penentangan, terutama dari ulama-ulama tradisionalis. Padahal ini sudah banyak dipraktekkan di dalam masyarakat. Malah kadang-kadang di beberapa daerah, misalnya di Aceh, anak perempuan paling kecil itu justru mendapatkan harta yang lebih besar, gitu, anak-anak perempuannya. Gitu. Jadi semacam ada keambiguan gitu secara pemikiran ditolak tapi prakteknya tetap dilaksanakan di masyarakat gitu. Kemudian ada Hazairin, dia yang terkenal dengan konsep teori dia bilateral, yaitu kesamaan di Hazairin ini kebetulan juga masyarakat orang Bengkulu gitu, yang percampuran antara Minang dengan Bengkulu orang tuanya. Dia juga menawarkan konsep waris bilateral, artinya kesamaan hak antara laki-laki dan perempuan di dalam hal waris. Ini salah satu tokoh lagi, ada Sa'aduddin Al-Hilali, profesor di hukum Islam di Al-Azhar, mengatakan teori pendapat dia ini juga kami kutip. Dia mengatakan bahwa waris itu adalah hak, bukan kewajiban. Walaupun konsep-konsep fikih waris, konsep-konsep usul fikih mengatakan ayat-ayat waris itu adalah qot'i, tapi dia mengatakan waris itu adalah hak. Maka ketika hak itu tidak kita terima seperti apa yang dinyatakan dalam Al-Quran, itu juga boleh. Kita tidak mengambil waris juga boleh, apalagi hanya sekedar membagi 1 banding 1. Artinya bagian hak kita, kalau masyarakat itu memang sudah rela dan terus-menerus untuk diserahkan kepada orang lain, itu boleh-boleh saja gitu. Walaupun dia juga tetap mendapat tentangan dari ulama-ulama tradisionalis ya, yang mengatakan bahwa waris itu adalah kewajiban. Tapi Sa'aduddin mengatakan waris itu adalah hak. Jadi boleh berbeda-beda dari atau berbeda dari konsep Islamnya.
Terus kemudian, jadi eh, dan sistem kewarisan masyarakat lembah ini dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam rekonstruksi hukum waris yang lebih kontekstual, partisipatif, dan akomodatif. Jadi itu mungkin kesimpulannya, hukum Islam memiliki kemampuan untuk beradaptasi dengan konteks lokal, termasuk dalam sistem kewarisan masyarakat lembah. Kewarisan masyarakat lembah 1:1 atau bagi rata ini mengandung prinsip-prinsip keislaman juga, itu prinsip keadilan sosial, kekeluargaan, musyawarah, tolong-menolong, dan kasih sayang, dan merupakan penerapan prinsip dan nilai keislaman. Terus kemudian pembaruan hukum keluarga di Indonesia perlu mempertimbangkan hukum yang hidup di tengah-tengah masyarakat dan harus diterapkan secara komprehensif dan satu kesatuan utuh. Dan ini relevan untuk dijadikan model pembaruan hukum nasional yang responsif terhadap realitas sosial, yang mana nafkah juga sekarang sudah bergeser. Kepemimpinan, kalau yang saya tawarkan, kepemimpinan juga harus berubah dan waris pun harus berubah. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk sementara. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cukup sangat hangat ya topik pada hari ini, gitu ya. Intinya di pembagian waris di Lembag itu adalah 1:1 temuannya, walaupun secara akuan dari suku itu adalah patri, ternyata implementasinya adalah bilateral. Dan dari hasil temuan dan analisis, maka ada rekomendasi untuk pembaruan hukum waris Islam nih 1:1. Sebelum saya masuk ke hand raise gitu ya, saya bacain dulu nih Bapak Ibu chat yang udah masuk lebih dulu nih. Monggo nanti mungkin Bu Propius bisa baca juga. Oh iya, ya, yang pertama itu bagaimana hukum adat Bengkulu menentukan pembagian harta waris yang tidak dapat dibagi secara individual. Ini dari Pak Kalijunjung ya. Oke, saya jawab langsung yang sini apa gimana, Bu Moderator? Boleh Ibu ada dari Pak Kalijunjung sama Prof Yayan. Yayan yang menanyakan hukum adat Rejang. Saya sih pribadi sebenarnya iya. itu sepertinya Prof Yayan. Kalau Rejang ini wilayahnya moderator ini. Iya, nanti aja. Oke, Fokus dulu di ya, Ibu jawab dari Pak Abdul Munim. Kemudian komentar dari Pak Fahrudin Al-Sabri. Dan ada juga Pak Aziz Basuki. Dan kembali lagi juga masih ada komen dari Prof Yayan yang berkaitan dengan hukum adat Rejang. Boleh Bu, monggo? Oke, silakan. Ya, saya terima kasih. Rejangnya nanti wilayah Laras kayaknya, dia yang melakukan penelitian di Rejang ini. Ya, Ras ya? Nanti aja Bu. Oke, jadi bagaimana hukum adat Bengkulu menentukan pembagian harta waris yang tidak dapat dibagi secara individual? Itu biasanya yang tidak dibagi secara individual itu hanya rumah, gitu, rumah yang ditempati oleh orang tua semasa hidupnya. Ini yang biasanya, makanya saya katakan itu biasanya diperoleh oleh anak perempuan yang paling kecil atau yang mengurus orang tuanya, gitu. Jadi ini makanya tadi ada pertimbangan kebutuhan dalam sistem waris itu juga dikenal pada masyarakat lembah. Biasanya kalau misalnya ahli waris yang lain tidak menuntut, maka itu diperoleh oleh anak perempuan yang paling kecil. Tapi hanya sebatas rumah yang ditempati orang tuanya ketika sampai akhir hidupnya. Semacam itu Pak ini. Jadi mayoritas itu adalah secara individual. Artinya kalaupun ada harta itu dibagi secara individual. Ada juga kasus-kasus tertentu rumah tua itu itu tadi diperoleh oleh anak perempuan yang paling kecil. Itu mungkin yang bisa saya jawab. Terus kemudian dari Pak Yayan Sopyan, Pak Yayan, jadi di Bengkulu ini banyak suku, jadi di provinsi kecil tapi dia banyak suku gitu.
provinsinya kecil ini. Di Sumatera itu kan provinsi terkecil itu Bengkulu, tapi ada suku Melayu Bengkulu, ada suku Lembak. Suku Lembak ini juga tipologinya itu sama. Saya lihat pecahan dari ini dari etnis Melayu. Terus ada Pasma dan agak berbeda memang di Bengkulu ini memang Rejang. Rejang itu bahasanya aja kami nggak tidak mengerti, saya sendiri nggak mengerti. Tapi kalau Bu Laras itu mengerti dia itu. Jadi mungkin nanti kalau untuk Rejang itu yang paling menguasai karena tesis Bu Laras itu juga tentang Rejang. Tapi secara umum saya jawab Rejang ini juga hampir sama sebenarnya. Pembagiannya itu bahasa yang dipakai pada disertasinya Bu Laras itu kemarin itu Samorato gitu ya. Kalau nggak Bagi salah seperti bagi bagi rato ya ya, bagi rato. Jadi prinsipnya juga tetap sama yaitu bagi rata antara anak laki-laki dan anak perempuan. Walaupun suku Rejang ini agak berbeda etnis gitu dengan yang lain. Kalau yang lain kan agak seragam seperti pecahan etnis etnis Melayu. Rejang bahasanya aja agak berbeda. Tapi sistem warisnya tetap sama, cenderung bagi rato tadi ya istilah yang dipakai oleh Bu Laras dalam disertasinya. Gitu. Ini yang paling tahu ini Bu Laras ini Pak Haroto Pesuruangan ya. Ini nih istilah-istilah yang dipakai dalam masyarakat Rejang ini memang. Eh, Jadi mohon maaf tidak terlalu detail tentang Rejang dan kebetulan saya juga sebenarnya bukan orang Bengkulu Pak, tapi memang tertarik meneliti tentang Bengkulu ini karena ada keunikan gitu. Keunikannya itu mereka memakai. Saya biasa di daerah saya itu Pak memakai sistem waris Islam yaitu Lizakari Mislu Hazil Unsayan itu sesuai dengan Al-Quran. Tapi ketika saya masuk ke Bengkulu dan kemudian mereka beberapa kali konsultasi dengan saya awal-awal itu menyampaikan tentang sistem waris Islam gitu. Tapi setelah saya jelaskan berpanjang melebar, mereka juga kembali ke hukum adatnya gitu. Jadi tetap sama rata Bu gitu. Jadi akhirnya eh, saya bingung juga gitu. Satu segi mereka konsultasi dengan saya sebagai dosen di UIN gitu, tapi ketika saya berpanjang lebar menjelaskan mereka tetap menginginkan tetap bagi sesuai hukum adat mereka. Akhirnya itu saya menggali gitu, menggali bagaimana ini. Awalnya bingung juga gitu karena kita biasa menyampaikan oh harus sesuai dengan hukum Islam gitu. Hukum Islamnya seperti ini gitu. Tapi mereka justru meminta untuk diselesaikan secara waris adat. Itulah mengapa saya tertarik meneliti ini. Jadi awalnya saya menganggap, lah ini mereka ini salah gitu, karena bertentangan. Tapi setelah saya melakukan penelitian-penelitian, menggali dengan berbagai teori, ya apa yang mereka lakukan ini ternyata juga mengikuti prinsip-prinsip Islam dan tidak ada yang salah. Artinya tidak sama itu belum tentu bertentangan. Gitu. Jadi tidak sama dua banding satu, satu banding satu, atau mungkin nanti penawaran yang mau dilakukan itu satu banding dua, itu hanya angka yang tidak bertentangan, gitu. Tapi sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang ataupun hukum yang hidup di tengah-tengah masyarakat. Gitu. Mengejujur atau kawin jujur, oh iya, ini biasanya kawin jujur ini di Rejang, Ras. black cat, black cat. Bahasa lain black cat. Ya, Black Cat ya. Itu Pak ini ya Pak Yayan mungkin tidak terlalu saya dalami untuk Rejang. Kenapa? Karena saya susah meneliti ke Rejang itu Pak. Saya sering bergabung ke mereka, bahasanya aja saya tidak mengerti gitu. Tidak mengerti bahasa yang mereka pergunakan. Ya kalau ngobrol sama orang Rejang itu saya mengertinya tuh paling-paling 10%, Pak. Sisanya saya bengong. Jadi memang tidak meneliti tentang adat-adat yang di Rejang. Itu tadi mungkin minta maaf Pak Yayan ya, nanti bisa dibantu oleh Bu Laras lah tentang ini. Dari dari Pak Abdul Munim ya. Ini bahaya jika logika dari usulan perubahan bagian waris diterima, maka seluruh kepastian dalam Islam akan bisa dibongkar. Babi bisa halal melumpuhkan ayat. Jadi ini tadi saya katakan bahwa al-hukmu yadurru ma'illatihi wujudan wa adaman. Gitu.
hukum itu bisa berubah sesuai ilat hukum yang melatar belakangi. Makanya saya di akhir tadi menyatakan bahwa kondisi umat Islam ketika ini mayoritas kita lihat. Banyak hasil-hasil penelitian. Bagaimana anak-anak setelah perceraian itu tidak ya anak yatim swasta tadi. Mereka punya ayah, tapi tidak ada sosok ayah, termasuk juga dalam pemenuhan kebutuhan ekonomi. Ini juga sudah sering kita lakukan penelitian-penelitian, saya pikir di mana-mana. Banyaknya ayah yang tidak bertanggung jawab atau tidak memberikan nafkah terhadap anak-anaknya setelah perceraian. Bagaimana misalnya single parent di kita, mungkin di yang ada di Zoom ini juga. Bagaimana ketika setelah meninggal suaminya, gitu, dia harus berjuang juga menafkahi anak-anaknya. Padahal ada wali dari anak-anak tersebut. Ya, misalnya berupa saudara laki-laki dari si main atau si ayah. Tapi di Indonesia ini hampir tidak berlaku gitu. Hilang Itu realita. Iya. Realita di masyarakat yang kita temui. Bagaimana single parent yang harus menghidupi anak-anaknya padahal ada ayah dari anak tersebut yang tidak memberikan nafkah terhadap anak-anaknya. Jadi bagaimana ahli waris gitu. Ahli waris yang sudah mendapatkan harta warisan tapi juga tidak memiliki tanggung jawab terhadap anak-anak pewaris. Itu tadi saya misalnya seorang laki-laki hanya memiliki anak-anak perempuan, maka ketika dia meninggal dunia, harta warisan nanti juga diperoleh di samping terhadap anak perempuan tersebut, istri dan juga saudara-saudara si perempuan. Saudara-saudara si mayit. Tapi apakah saudara-saudara si mayit ini bertanggung jawab terhadap nafkah ponakannya itu? Sangat jarang kita temukan. Makanya saya katakan bahwa hukum itu bisa berubah sesuai dengan perubahan zaman. Kalau lagi tidak nafkah itu seperti yang ada dicantumkan dalam surah An-Nisa itu ayat 233 wa alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf, kewajiban seorang ayah memberi nafkah terhadap istri dan anak-anaknya bil ma'ruf dengan cara yang baik. Tapi ini tidak dilaksanakan. Banyak kita temui. Bagaimana tadi wali yang tidak bertanggung jawab? Maka hukum itu juga berubah. Termasuk juga kepemimpinan dalam rumah tangga. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa itu di ujung itu wabima anfaku karena dia yang memberi nafkah. Maka ketika situasi pada masa sekarang ini, nafkah dalam rumah tangga juga kita lihat bukan lagi memberi, mungkin termasuk di kalangan kita juga. Terutama misalnya yang suami dan istri bekerja itu tidak lagi memberi dan menerima gitu. Suami memberi, istri menerima, tapi sudah konsep bersama-sama gitu. Tolong menolong, gitu. Bekerja sama memenuhi kebutuhan nafkah dalam rumah tangga itu. Maka ketika nafkah tidak lagi di tangan kaum laki-laki mutlak, maka hukum keluarga yang lain juga bisa berubah. Kepemimpinan bisa berubah, tidak lagi harus di tangan kaum laki-laki. Kenapa? Ar-rijalu qawwam itu adalah penanggung jawab. Artinya. Maka ketika laki-laki itu tidak lagi sebagai penanggung jawab, maka bisa jadi penanggung jawab itu adalah wanita. Wabima ampaku, karena dia yang memberi nafkah terhukum. Maka ketika nafkah tidak lagi mutlak di kaum laki-laki, kepemimpinan tidak juga lagi mutlak di kaum laki-laki, maka warisan pun lebih berkeadilan. Lebih berkeadilan 1:1. Ataupun malah bisa jadi 1:2 gitu. Kenapa? Karena memang kenyataan pada masa sekarang kaum perempuan itu lebih membutuhkan finansial lebih besar. Itu makanya saya berani mengatakan dengan kaedah-kaedah itu al-hukmu yadurru ma'illati wujudan wa adaman. Karena Umar bin Khattab sendiri juga berani keluar dari ayat as-sariqatu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma itu. Kenapa? Karena situasi yang melatar belakangi itu sudah berubah. Sebenarnya ada dua alternatif yang saya tawarkan dalam diskusi ini. Yang pertama, karena perubahan dari kondisi sosial masyarakat kita, maka waris juga 1:1 atau mungkin lebih dari itu, tapi mungkin agak lebih ekstrim ya.
1:2, laki-laki 1, perempuan 2. Atau kembalilah kepada Al-Quran dan hadis. Artinya masyarakat kita giring untuk kembali kepada Al-Quran dan hadis untuk bertanggung jawab penuh gitu terhadap nafkah dalam keluarga, terutama suami terhadap istri, ayah terhadap anak, wali terhadap orang-orang yang diwalikannya. Kembalilah kepada Al-Quran dan hadis. Maka kepemimpinan juga akan berada di tangan kaum laki-laki dan warisan pun berkeadilan dengan menerapkan hukum dalam surah An-Nisa ayat 11 dan ayat 12 itu. Yusikumullahu fi auladikum lizzakari mislu hadzal unsayyain. Tapi merubah pola pikir masyarakat, merubah budaya yang sudah lama hidup di tengah masyarakat, itu akan lebih susah dibanding merubah hukum yang ada di Indonesia. Itu yang saya tawarkan. Ibu, Bu, kita langsung lanjut ke hand raise, boleh? Oke, silakan. Moderator. Yang tadi ya ada Bu Wahida sama Pak Afif Waldi dulu ya. Kita dua penanya dulu ya. Iya. Ibu Wahida. Iya. Terima kasih moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ketua Umum, Sekretaris, Moderator, dan Ibu Prof. Alhamdulillah hari ini jadi narasumber. Temanya sangat menarik dan tentu strategis ya, karena bersentuhan dengan isu penting terkait pembaruan hukum keluarga. Yang pertama, formulasi pembagian 2:1 untuk laki-laki dan perempuan ini tampaknya masih dan akan tetap menjadi isu-isu penting dalam diskusi kita, apalagi terkait masalah keadilan gender ya. Padahal ya, kalau kita cermati bahwa 2:1 itu sebenarnya hanya ada pada 4 pasangan dalam 3 ayat waris yang disebutkan oleh Ibu narasumber tadi. Nah, tetapi tampaknya selalu saja diskusi 2:1 ini selalu dikemukakan. Berkaitan ini, seharusnya ya ketika kita melihat laki-laki dan perempuan, walaupun tidak disebut gitu ya, yang 2:1 itu anak-anak, cucu-cucu, kemudian saudara. Ada laki-laki dan perempuan. Jadi kalau kita melihat kelompok waris itu kan 15 laki-laki, perempuan 10. Ini pun mungkin kalau kita bahasakan kayaknya tidak adil gender gitu karena perempuan sedikit. Cuma kalau kita lihat sesungguhnya dari 15 itu yang berhak cuma 3 orang. Tapi kalau 10 perempuan itu yang berhak 5. Jadi menurut saya kemungkinan untuk mendapat lebih banyak itu justru dari perempuan. Nah, ada satu kasus dalam kewarisan yang namanya Gorawain. Di situ ada ibu dan ayah. Ketika dia belum menjadi Gorawain, yang biasa sesuai tuntunan Paraid, ibu mendapat 2, sementara ayah 1. Nah, ini menurut saya menunjukkan bahwa hukum waris Islam itu sudah adil gender sesuai dengan proporsional. Jadi salah satu prinsipnya kan hukum waris Islam itu proporsional, tidak bagi rata gitu. Nah, dibuktikan misalnya dengan kasus tadi suami, ibu dan ayah, suami setengah, ibu sepertiga dalam ayat 11 itu, kemudian ayah sisanya. Ayah mendapat 1, ibu 2, laki-laki dan perempuan. Terbalik sudah. Mungkin kita juga melihat ada kasus mustarikah namanya. Di situ saudara laki-laki justru tidak mendapat, tapi saudara perempuan seibu dia mendapat. Nah, ini kan berarti bahwa tidak selamanya laki-laki itu dinomor satukan atau mendapat lebih banyak. Itu komentar saya terkait dengan 2:1. Dan setahu saya yang memberlakukan 1:1 dalam konteks entahlah apakah itu hanya berlaku pada 4 pasangan itu hanya Turki, kalau tidak salah. Yang lain-lainnya masih tetap sama walaupun ada usulan itu. Nah, yang kedua, saya ini sangat penasaran Bu Prof. Dan kemarin waktu bulan Mei tadi, akhir Mei tadi, Pak Yasardin ya Ketua Kamar menggantikan Pak Amran Suadi itu datang. Saya bertanya karena kebetulan saya memberikan LO dalam untuk kasus kewarisan ya. Di Pengadilan Agama kemarin ditetapkan bahwa
saudara sepupu laki-laki kandung itu menjadi asobah bil gair dengan sepupu perempuan. Nah, saya ini tidak mengerti, dalilnya tidak ada, dasar pertimbangannya tidak ada. Sampai kemudian itu disampaikan kepada Mahkamah Agung, keluar putusan dari Mahkamah Agung justru menetapkan bahwa menguatkan gitu. Sepupu laki-laki memang bisa menjadi asobah bersama sepupu perempuan. Ditambah lagi bibi. Ini yang tidak saya kenal mungkin dalam fikih waris kita ya. Apakah ini satu pembaharuan? Waktu ditanyakan kepada beliau, yang mulia juga tidak memberikan jawaban. Nah, mudah-mudahan dalam diskusi kita ini nanti ada pencerahan. Saya tidak tahu gitu dalilnya apa. Kita mungkin bisa menyaksikan ya ketika tadi anak perempuan bisa menghijab, walaupun itu memang ada pendapat dari Ibnu Abbas dan bahkan menjadi jurisprudensi. Iya. Ini sebenarnya ya menurut saya sudah menghilangkan dalil daripada hadis yang menyatakan kata Nabi, kalau ada anak perempuan 1,5 orang, kemudian cucu 1/6, takmilatun lisulusain, sisanya adalah untuk saudara perempuan kandung. Makanya ini kemudian menjadi dalil asobah ma'al ghair. Tapi itu sudah bergeser. Pemahaman para hakim dalam pengadilan menjadikan jurisprudensi anak menghijab saudara. Jadi artinya apa yang kita ajarkan selama ini dengan mahasiswa kita tentang asabah bil ghair itu sudah tidak ada lagi dalam implementasinya di pengadilan agama. Nah, ini mungkin mohon ditanggapi. Saya teringat Ibu ketika kuliah dulu dengan salah satu dosen kita tentang perubahan hukum ini. Jadi disebutkan juga tadi oleh Ibu Prof. Tagayuril ahkam, bitagayuril ahwal, wal amkinah, wal azminah ya. Nah, kaidah ini kata dosen saya filsafatul Islam itu, apakah sudah ini ya bisa dihubungkan mungkin dengan kenyataan pembaharuan hukum kita. Tapi sesungguhnya ketika hukum waris yang dianggap sebagai dalil yang qot'i, kemudian pertanyaannya, apakah hukum yang harus berubah menyesuaikan dengan zaman terkait dengan ini, ataukah sebaliknya, ketika ayat itu sudah jelas dan tidak ada kesempatan untuk kita beristihad di dalamnya, maka kenapa kita harus merubah hukum itu? Nah, oke tadi bahwa hukum waris Islam itu normatif dan tegas. Fleksibilitas memang ada di istihad. Walaupun kita sama-sama memahami ya istihad benar mungkin dapat 2 pahala, istihad salah 1 pahala. Nah, oleh karena itu ya berkaitan dengan pembaharuan seperti di kasusnya Bu Prof ini, bahwa hibah wasiat ya tadi adalah semacam dalam tanda petik itu pembaharuan. Saya lebih menyebutnya itu Prof rekayasa atau modifikasi masyarakat kita. Mereka mengerti bahwa anak perempuan itu hanya dapat setengah, tetapi kemudian dia tidak rela, tidak ikhlas memberikan sisanya itu nanti untuk asabah sebagaimana dalil hadis, lalu mereka merekayasa, oh bahkan aja dulu kepada anak semuanya. Sehingga tidak akan jatuh, padahal kita tidak tahu nasib diri meninggal itu kapan, jangan-jangan duluan anak. Nah, ini kan mungkin terjadi apalagi pembicaraan lagi ya terkait dengan bagaimana nasib orang tua yang sudah menghibahkan seluruhnya termasuk wasiat selagi hidup ya. Jadi ini memang di masyarakat Banjar juga begitu. Jadi menurut saya itu hanya rekayasa, jadi bukan pembaharuan dalam konteks ini. Jadi hanya keinginan masyarakat supaya memodifikasi hukum yang dia mengerti bahwa hukum waris Islam itu ketentuannya begini. Lalu di apa? Nah, jadi saya menyebutnya lebih kepada titik singgung daripada masalah kewarisan itu diantaranya adalah hibah dan wasiat. Jadi sekali lagi saya juga ingin menegaskan yang kemarin saya tetap dengan pendapat bahwa hukum waris Islam itu mencegah konflik di antara keluarga. Jadi bukan diperlukan ketika ketika ada konflik baru faraid. Jadi faraid justru didahulukan karena dia akan menghindari konflik. Mohon maaf mungkin ada yang salah dan kurang. Terima kasih Bu Prof. Pencerahannya luar biasa malam ini. Saya senang sekali bisa bertatap maya dengan Ibu narasumber. Oke, Terima terima kasih kasih. kepada Bu Wahida. Moderator mungkin karena pertanyaannya banyak ya, jadi saya jawab satu-satu aja ya. Mana, Bu Laras? Oke, kayaknya Bu Laras ada gangguan.
Saya jawab Ibu satu persatu sebisa saya. Yang pertama tadi tentang khorowain. Kalau kita lihat konsep khorowain, itu hukum asalnya itu juga perempuan ibu mendapatkan 2 kali lebih besar dari ayah. Walaupun ada pada yang satu kasus, karena khorowain itu ada 2. Tapi realita di lapangan juga itu tadi. Ini kan terkenal juga khorowain ini dengan istilah Umariyatain. Ada ijtihad Umar menyelesaikan permasalahan khorowain sebelum khorowain gitu. Artinya kalau kita memakai langsung kepada Al-Quran dan hadis, ibu itu mendapatkan 2 bagian yang lebih besar. 2:1 atau ibu 2 ayah 1. Walaupun di kasus yang satunya tidak persis 2:1. Kemudian Umar melihat ini juga tidak berkeadilan. Kenapa ibu mendapatkan lebih besar? Padahal dalam Al-Quran juga sudah jelas itu bagian ibu. 1/3, kalau enggak 1/6. Ayah asobah. Tapi Umar sendiri juga berijtihad dalam hal ini. Dan inilah yang kita sampaikan sering. Khorowain ini sering kita ajarkan kepada mahasiswa, kepada masyarakat, bahwa ibu hasil ijtihad dari Umar, ya mungkin terlalu kasar kalau saya katakan rekayasa juga ya, tapi ya hasil ijtihad Umar akhirnya menetapkan adanya bagian ibu sulsul baki 1/3 sisa untuk menerapkan prinsip keadilan bahwa laki-laki itu 2 bagian dari perempuan. Walaupun dalam konsep itu lizakari mislu hadzil unsayain itu konsep dari untuk anak-anak, tapi dia juga menerapkan ini pada ibu dan ayah. Sehingga Umar berijtihad menetapkan bahwa bagian ayah tetap 2 kali lipat dibanding bagian ibu. Dengan konsep umariyatain atau khorowain. Padahal dalam Al-Quran tidak ada itu sulsul baki. 1/3 sisa itu enggak ada. Yang ada itu adalah Umar. Dan ini ya dipakai gitu. Terutama di fikih-fikih Syafi'i. Itu yang pertama, Bu Wahida. Jadi di sini pun sudah artinya dalam konteks termasuk juga musyarakah tadi, di mana saudara kandung tidak mendapatkan bagian waris karena adanya saudara seibu. Saudara seibu mendapatkan waris dengan akhirnya, walaupun tidak dia terhalang, tapi kenyataannya ketika dibagi saudara saudara kandung itu tidak mendapatkan harta warisan. Ini juga dianggap tidak berkeadilan. Kenapa? Karena saudara kandung yang jelas-jelas satu bibit, satu rahim justru tidak mendapatkan harta warisan. Walaupun secara teksnya tidak terhalang, tapi realita dalam pembagian dia tidak mendapatkan karena adanya saudara seibu. Padahal saudara seibu, kalau prinsip dalam fikih kita itu adalah patrilineal, keayahan itu kan dari pihak ibu. Dia menghalangi atau menjadikan saudara kandung tidak mendapatkan harta warisan ataupun saudara seayah. Makanya dikenal dengan konsep musyarakah. Akhirnya disamakan. Serikat mereka bersama-sama di sana. Artinya di awal-awal keislaman pun pada masa sahabat, ijtihad untuk pembagian waris ini sudah dilakukan. Kenapa? Karena dianggap tidak berkeadilan. Saudara seibu dapat, saudara kandung tidak dapat. Kan prinsip keadilannya ternodai. Ataupun kekerabatan yang paling dekat, ini juga tidak terlaksana. Makanya berijtihad, musyarakah. Makanya kita pun saya pikir layak berijtihad karena kondisi masyarakat kita pada masa saat ini. Saya setuju untuk kembalilah kepada Al-Quran dan hadis. Karena memang itulah tuntunan hidup kita. Jadi hanya ada 2 alternatif yang kita tawarkan. Kembali kepada Al-Quran dan hadis, bukan hanya waris. Karena waris itu terkait dengan hal finansial atau ekonomi, maka yang lainnya juga harus kita perbaharui. Hukum keluarga yang lain, terutama tentang nafkah, tentang kepemimpinan, ya tuh satu kesatuan utuh gitu. Tidak bisa kita pisah-pisah. Oh, nafkah biarkanlah
berjalan sesuai apa yang ada di masyarakat, gitulah. Para ayah banyak yang tidak bertanggung jawab terhadap anak-anaknya, para wali banyak yang tidak bertanggung jawab terhadap wanita-wanita yang diwalikannya, terutama misalnya single parent dan lain-lain. Tapi waris biarlah mereka mendapatkan lebih besar. Ini justru prinsip-prinsip dasar Islam itu yang terlanggar. Makanya harus dipahami satu kesatuan kalau menurut saya gitu, hasil analisis saya. Kenapa? Karena sudah terjadi perubahan itu. Jadi alternatifnya dua, merubah hukum keluarga yang ada di Indonesia atau kembalilah kepada Al-Quran dan hadis. Itu kita benar-benar di Indonesia ini yang mayoritas beragama Islam, memang benar-benar menerapkan hukum Islam itu secara utuh. Tidak hanya warisnya saja yang mau didapatkan lebih besar, tapi mengenai pemenuhan kebutuhan ekonomi dalam keluarga diabaikan. Itu mungkin yang ini yang saya. Terus kemudian ya, saya nggak tahu karena saya nggak mengikuti ya kemarin saudara sepupu laki-laki dan perempuan itu dalam putusan hakim itu menjadi asobah karena saya tidak lihat juga putusannya ibu ini. Kemungkinan besar ini saya katakan hanya kemungkinan besar. Saya nggak tahu siapa kemarin yang ininya. Kemungkinan besar ini dalam konsep ahli waris pengganti. Ahli waris pengganti yang ada di dalam kompilasi hukum Islam. Bisa jadi orang tuanya sudah meninggal dunia, maka sepupu laki-laki dan sepupu perempuan itu menggantikan posisi orang tuanya. Bisa jadi ya, saya nggak tahu persis ini kasusnya seperti apa. Hanya prediksi saya ketika sepupu laki-laki dan sepupu perempuan itu mendapatkan harta warisan, kalau di dalam konsep fikih, ya fikih syafi'i lah yang kita sering ajarkan, sepupu laki-laki dan sepupu laki-laki itu merupakan ahli waris ya. Artinya anak laki-laki dari paman kandung dan anak laki-laki dari paman seayah itu menjadi ahli waris. Tapi yang perempuannya yang mungkin jadi masalah, kenapa yang perempuan ikut? Kemungkinan besar ibu, tapi kemungkinan besar ini mohon maaf saya nggak melihat putusannya. Kemungkinan ini konsep yang dipakai adalah konsep ahli waris pengganti. Di Indonesia diakui seperti konsep Hazairin. Hazairin itu kan mengenal istilah mawali ya. Dia yang saya lihat pelopor penafsiran-penafsiran tentang mawali dalam surah An-Nisa ayat 33 atau 32, Bu. Itu tentang konsep mawali. Dia mengatakan mawali itu adalah ahli waris pengganti. Maka ketika orang tuanya sudah meninggal lebih dahulu, maka anak-anak yang lahir dari orang tua yang meninggal lebih dahulu yang merupakan ahli waris, maka digantikan oleh anak-anaknya, baik laki-laki ataupun perempuan. Kemungkinan besar konsepnya ahli waris pengganti nih, yang Tidak, kasus di pengadilan kebetulan agama. tidak. Ada silsilahnya kemarin, jadi bukan waris pengganti. Makanya bingung juga kenapa bisa jadi asabah bil ghairi. Tidak ada pertimbangan, alasan juga. Oh, nggak ada alasannya, Bu. Iya, nggak ada. Ditanyakan dengan Pak Yansardin kemarin langsung kan, waktu beliau datang ke UIN Antasari, beliau tidak ada memberikan jawaban juga. Kebetulan di Mahkamah Agung beliau ketua majelisnya, malah menambahkan bibi. Makanya saya penasaran sebenarnya, cuma tidak ada jawaban kemarin oleh beliau. Oh, gitu ya, ya, ya. Tapi prediksi saya aja sih ini, Bu. Prediksi saya dia posisinya sebagai ahli waris pengganti. Karena masuk di sana sepupu perempuan gitu. Kalau sepupu laki-laki kan memang masuk di dalam urutan waris laki-laki Nah, itu. sebagai nafsi. Oh, sorry. Disuruh di stop ya sama moderator. Itu, Bu ya. Kemudian tadi tentang oh ya, pernyataan anak perempuan bisa menghalangi saudara mendapatkan warisan. Ini terkait sebenarnya surah An-Nisa ayat 176. Mungkin yang biasa mengajarkan waris itu sebenarnya tahu di sana tentang kalalah gitu. Kalalah itu ini agak panjang mungkin diskusinya, Bu ya, tapi saya yakin Ibnu Abbas mengatakan di ayat 176 itu walat itu anak laki-laki dan anak perempuan. Kenapa? Karena dalam surah An-Nisa ayat 11, ayat 12, walat itu diartikan anak laki-laki dan anak perempuan. Maka apabila kamu suami itu
meninggal dunia dan meninggalkan istri, maka dia dapat 1/4. Jadi memakai di sana kata-kata walad. Walad itu diartikan anak laki-laki dan anak perempuan pada surah An-Nisa ayat 12. Di surah An-Nisa ayat 176 tentang waris itu adalah saudara, walad itu diartikan hanya anak laki-laki. Kalau tidak ada anak laki-laki, maka saudara mendapatkan waris. Nah, ini yang sebenarnya kenapa di Indonesia juga banyak putusan-putusan hakim itu memakai pendapat Ibnu Abbas. Kalau dalam surah An-Nisa ayat 11 ayat 11 ayat 12 itu dipakai walad itu adalah untuk anak laki-laki dan perempuan, maka seharusnya pada surah An-Nisa 176 walad itu juga diartikan anak laki-laki dan anak perempuan. Maka ketika ada anak, saudara tidak dapat. Baik itu anak laki-laki atau anak perempuan. Walaupun itu yang diterapkan, saya juga lihat beberapa putusan pengadilan agama yang menjadikan anak perempuan itu saudara laki-laki atau saudara si mayit terhalang oleh anak perempuan. Karena kata-kata walad di sana pada fikihnya Syafi'i, fikih yang kita ajarkan, walad itu diartikan sebagai anak laki-laki pada surah An-Nisa ayat 176. Sementara pada surah An-Nisa ayat 11 dan 12 diartikan anak laki-laki dan anak perempuan. Nah, di sana. Walaupun kita lihat itu kan langsung teks Al-Quran, Bu ya. Di hadis memang banyak kita temukan hadis-hadis itu bahwa anak perempuan tidak menghalangi saudara si mayit untuk mendapatkan waris. Tapi di dalam Al-Quran, walad itu seharusnya gitu. Nah, sama penafsirannya antara surah An-Nisa 11, 12 dan 176. Tapi kenyataannya di dalam konsep waris diturunkan itu berbeda. Walad itu pada surah An-Nisa 176 hanya diartikan sebagai anak laki-laki. Itu mungkin jawaban saya yang sepengetahuan saya, Bu ya. Makanya hakim-hakim PA itu banyak yang beralasan terhadap pendapat Ibnu Abbas itu menafsirkan. Terus kemudian, oh ya, boleh kita ke Pak Apip lagi, Bu? oke, silakan. Saya mengikuti petunjuk Siap. Pak dari. Waldi, boleh nggak? Oke, siap. Terima kasih Ibu Laras atas kesempatannya. Ini saya sangat menghormati ini forum ini karena di sini banyak guru-guru saya nih, ada Prof Yayan, ini Prof Yayan izin, Bu Sri dan yang lain-lain ya, kawan-kawan dari HKI. Namun Prof sebagai pemateri ya, saya punya latar belakang ini mahasiswa Win Mahmud Yunus, Prof. Ya. Jadi saya tidak mengulang mukadimah yang sebelumnya, yang saya tumpangkan kepada pembicara sebelumnya. Menurut saya begini, Bro. Hukum Islam kan tersebut sudah mengatur terkait dengan pembagian harta waris. Namun dalam tataran kesepakatan, mungkin itu bisa disepakati dalam adat yang sudah ada. Karena mungkin perlu juga kita mengkaji lebih dalam. Termasuk juga di dalamnya adat Minangkabau pun seperti itu. Yang harus kita ketahui bahwasanya adalah duluan mana adat tersebut masuk atau agama tersebut masuk di daerah tersebut. Kalau adat kebiasaan itu dan setelah itu Islam masuk, maka boleh adat itu dipergunakan. Tapi bukan berarti adat itu dapat menghilangkan nilai-nilai syariat. Menurut pendapat saya begitu. Karena contoh kayak di Minang itu sendiri memang banyak harta waris ke perempuan. Tapi bukan berarti nilai-nilai syariat hilang karena adanya adat. Jadi perlu juga kita kaji mana di lambak tersebut duluan adat atau agama Islam masuk. Yang termasuk juga dalam ranah hukum positif tadi. Ibu menyampaikan bahwasanya terkait dengan kewarisan. Namun di sini ada percampuran yang mungkin menurut saya ini pendapatnya berbeda, kondisinya yang berbeda. Antara kewarisan dan harta bersama, hal itu tidak bisa disamakan dalam tempat dan wadah yang sama. Karena begini, Bu, kewarisan itu sudah diatur dalam nilai-nilai syariat. Dalam Al-Quran sudah termasuk di dalamnya. Namun harta bersama tersebut adalah fikihnya Indonesia. Ini perlu kita jelaskan lagi, fikihnya Indonesia. Bukan masuk dalam nilai syariat. Jadi jangan kita campur adukkan
hal tersebut. Dalam pembagian harta bersama memang di dalam SEMA Mahkamah Agung tersebut bahwasanya anak mendapatkan bagian yang banyak kalau seumpamanya anak itu maslahahnya jadi masalah. Sehingga apa? Oh, bahwasanya ada rumah yang menjadi pembagian harta bersama. Iya, jangan dibagi dulu. Itu termasuk harta bersama. Namun dalam pembagian kewarisan dia tetap. Namun apabila ada kepentingan anak lebih didahulukan, adalah apabila ada kepentingan terhadap anak, maka itu akan lebih didahulukan. Termasuk yang Ibu sampaikan tadi juga itu termasuk kalau saya juga baca putusan itu masuk sebagai AWP, ahli waris pengganti, dan itu diatur dalam KHI kan. Dan itu jika bernilai maslahat, nilai kebaikan bagi menurut saya tidak menjadi mudarat ya. Kita kan juga tahu kaidahnya. Darul mafasid muqaddamatu ala jalbil masolih kan begitu. Kemudaratan itu dihilangkan lebih dahulu daripada mengambil maslahat. Ini penting gitu. Sehingga anak perlu diselamatkan. Gitu. Konteks harta bersama itu berbeda dengan kewarisan. Namun pertanyaan saya di sini tambahannya Bu, sejauh mana urgensi perubahan pengaturan pembagian waris tersebut? Karena ini berimplikasi sosial. Karena kalau kita seumpamanya, oh kita ajurkan bahwa pembagiannya satu persatu, kajiannya sejauh mana? Karena kalau Ibu samakan dengan nafkah, nafkah tersebut bukan pemberian. Tidak ada kalimat ayat manapun menyatakan nafkah itu pemberian, tapi pemenuhan. Dan itu konteks yang berbeda. Jadi kalau dibahasakan pemberian bukan pemberian, tapi pemenuhan. Beda maknanya. Makanya ini perlu apa ya? Maksud saya perlu adanya pemaknaan yang lebih mendalam dalam satu kata. Menurut saya begitu, karena kewarisan harta bersama itu berbeda dan pemberian dengan pemenuhan itu berbeda. Dan satu lagi konteks arijalu qawwamuna 'ala. Menurut pendapat saya deh Bu, itu kan bahasanya tentang perkawinan. Ayat-ayat tentang perkawinan bukan tentang pekerjaan. Jadi kalau mau dikaitkan ke tentang pekerjaan, ya belum tentu juga bisa itu ditempatkan. Namun dalam urusan perkawinan memang arijal yang mempunyai tanggung jawab banyak. Cuman apakah tanggung jawabnya itu terpenuhi atau tidak? Ya belum tentu. Ya banyak juga orang laki-laki ya. Laki-laki ini kan sifatnya nakal semuanya. Nggak ada yang nggak nakal. Kayak begitu. itu menurut pendapat dosen itu laki-laki itu nakal semuanya. Kalau yang nggak nakal itu bukan laki-laki. Namun dalam konteks ini memang perlu kita kajiannya lebih mendalam, termasuk di dalamnya mana Islam dulu atau adat lambak itu dulu yang lebih dahulu mempengaruhi masyarakat. Jangan sampai kita menyatakan lambak itu lebih baik, namun Islam datang kemudian. Belum tentu juga. Jadi terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Langsung saya jawab, Ras. Boleh Bu, langsung aja. Oke, terima kasih kepada Pak Afif ya. Tentang mana duluan gitu. Kalau dari sejarah sama dengan penelitiannya Laras ya bahwa hukum adat itu duluan muncul dari datangnya Islam. Makanya kami meneliti ini bagaimana hukum Islam beradaptasi, adaptabilitas itu. Artinya hukum Islam juga mengakui keberadaan hukum adat yang ada dengan tidak menyalahi prinsip-prinsip keislaman. Dengan teori tadi ilat hukum, dengan teori kita memakai uruf gitu, kebiasaan masyarakat yang terus-menerus dilakukan dan dianggap baik oleh masyarakat tersebut. Kenapa itu terus-menerus dilakukan? Karena memang dianggap baik. Dan itu bisa mengatasi permasalahan konflik di antara mereka gitu. Maka hukum Islam juga beradaptasi dengan konsep-konsep uruf. Artinya kita mengakui bahwa al-adatu muhakkamah seperti itu kaidah-kaidah yang kita pakai as-sabitu bil urfi kas-sabitu bin nas. Sesuatu yang ditetapkan berdasarkan uruf dan itu memang dianggap oleh logika manusia yang terus-menerus mereka lakukan itu baik, maka sama statusnya dengan apa yang ditetapkan oleh nas. Karena memang mereka menetapkan itu juga bukan serta-merta gitu. Tapi karena itu terus-menerus dan dianggap baik untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan harta setelah seseorang meninggal dunia. Makanya mereka tadi sekaligus menjawab dari pertanyaan Bu Wahidah
mereka melakukan ada yang namanya hibah semasa hidupnya. Ini juga membawa kemaslahatan. Kenapa? Karena biasanya hibah di masyarakat Lembah ini anak-anaknya misalnya menikah, maka dia memberikan harta berupa misalnya satu lahan, satu bidang tanah, kemudian dibangunkan rumah, kalaupun tidak sanggup bisa bangun sendiri, ataupun dia dibangunkan rumah. Di masyarakat Bengkulu itu lazim seperti itu. Jadi anaknya yang menikah, kemudian disiapkan rumah untuk anak tersebut, untuk bekal dia, gitu. Dan ini juga tidak ada yang melanggar syariat, gitu. Karena hibah pada anak juga dibolehkan, gitu. Artinya bukan melenceng dari syariat Islam, karena konsep hibah pada anak juga dibolehkan. Malah dalam konsep Islam tidak ada batasan, walaupun di dalam hukum positif kita dibatasi hibah itu. Tapi sebenarnya kalau dasar hibah pada anak itu tidak ada batasan. Gitu. Nah, kemudian nanti ada anak yang kedua lagi menikah, kemudian diberikan lagi sebidang tanah, kemudian kadang dibantu untuk membangunkan rumah, kadang-kadang kalau sanggup membangun sendiri. Seperti itu pola ini. Dan itu yang sudah diberikan itu dihitung gitu sebagai waris karena masih ada ahli-ahli waris yang belum mendapatkan bagian harta dari si orang tuanya. Itu biasanya berlaku. Jadi tidak ada pelanggaran kalau menurut saya tetap dalam konsep hukum Islam itu. Kemudian ada mereka melakukan wasiat. Wasiat ini sebenarnya juga cenderung mereka bagi rata. Walaupun ada hadis mengatakan la wasiat li warisin, tidak ada wasiat bagi ahli waris. Ini konsepnya sebenarnya juga untuk menghindari konflik. Jadi ketika sudah dibagikan, ditetapkan gitu ini bagianmu, maka ketika dia meninggal, ya sudah, mereka hanya tinggal mengambil bagian tersebut. Dan bagi anak-anak yang belum sempat diwasiatkan atau dihibahkan, maka dia mendapatkan waris. Dan itu semua, baik itu dalam konsep hibah, wasiat, dan waris itu semuanya dihitung sebagai waris. Maka anak yang sudah mendapatkan dulu harta banyak ketika masih hidup, hibah, maka dia tidak lagi mendapatkan, tapi kecuali ada kelebihan dari harta warisan itu. Jadi kalau saya melihat memang tidak ada yang pelanggaran terhadap prinsip-prinsip Islam pada sini. Karena prinsip yang mereka pakai juga ada musyawarah dan lain-lain. Dan ini sudah terus-menerus dan dianggap baik. Gitu. Kita mengenal konsep uruk. Itu mungkin yang pertama. Yang kedua, sebenarnya tadi saya tidak berbicara tentang harta bersama, tapi ya karena disinggung juga harta bersama ya nggak apa-apa lah gitu ya. Karena memang konsep harta bersama itu juga yang muncul juga kalau kita lihat dari konsep-konsep hukum adat di Indonesia gitu. Kalau kita perhatikan di dalam masyarakat kita, terutama pedesaan gitu ya, dari dulu kita ini kan banyak masyarakat pedesaan sebenarnya penduduknya. Itu memang bekerja gitu antara laki-laki dan perempuan itu bekerja, ayah dan ibu bekerja ke ladang, kadang-kadang dibantu oleh ibu anaknya ke kebun dan lain-lainnya gitu. Justru di perkotaan yang kadang-kadang tidak bekerja keluar rumah ya, keluar rumah saya katakan tidak bekerja keluar rumah tapi bekerja di dalam rumah para kaum perempuan. Tapi kalau di daerah pedesaan itu mayoritas mereka keluar gitu untuk ikut bekerja. Nah, inilah dikenal dengan harta bersama itu. Dan juga ya, kalau kita lihat dulu masa-masa kemunduran umat Islam terus masa awal modern, ini kan dikritisi. Seolah-olah dianggap perempuan tidak bekerja ketika dia mengerjakan pekerjaan rumah tangga di dalam rumah gitu. Makanya ada pendapat-pendapat yang mengatakan ya suami wajib menggaji istrinya yang bekerja di rumah gitu. Karena memang pekerjaan rumah itu bukan kewajiban seorang istri gitu. Tapi kewajiban suami. Ya, hadis itu imuha iza ta'amta wa tuksuha iza tasaita. Berilah istrimu makan sebagaimana yang kamu makan dan berilah dia pakaian sebagai. Jadi kewajiban pekerjaan rumah itu bukan pekerjaan istri, maka suami wajib menggaji istrinya. Maka sejak inilah dikenal konsep harta bersama itu. Termasuk juga dipengaruhi oleh budaya masyarakat Indonesia yang memang sama-sama bekerja gitu. Ya kita lihatlah jarang perempuan itu di pedesaan itu tidak bekerja. Mereka biasanya malah kadang-kadang lebih duluan ya ke sawah, ke ladang dan lain-lain. Makanya harta bersama di Indonesia itu ditetapkan 1:1 atau setengah bagian. Walaupun saya tadi tidak membahas ke sana, tapi minimal kita dapat pencerahan kenapa adanya konsep harta bersama di dalam kompilasi hukum Islam atau hukum positif kita. Dan saya juga setuju gitu. Konsep harta bersama itu seharusnya para hakim juga sudah memikirkan. Kalau kita lihat putusan-putusan pengadilan,
Konsep harta bersama itu mayoritas hakim tidak keluar dari konsep KHI. Setengah bagian istri dan setengah bagian suami. Saya pikir hakim sudah harus berani berijtihad ketika anak berada di bawah pengasuhan ibunya, maka konsep harta bersama juga seharusnya dilebihkan bagian ibunya. Kenapa? Karena ada kekhawatiran lil maslahat tadi, kemaslahatan untuk anak, karena realita banyak kita temukan ketika misalnya terjadi perceraian. Ayah banyak yang tadi jadi anak itu jadi anak yatim swasta tadi. Punya ayah, tapi nafkahnya tidak didapatkan dari ayahnya. Ya, walaupun ada juga istilah fatherless, ya fatherless itu mungkin kecenderungan psikologinya gitu. Ya, fatherless tadi. Anak yatim swasta tadi. Ada ayah tapi tidak mendapatkan pemenuhan, ya terserahlah istilah tadi ya. Pemenuhan nafkah dari ayahnya. Tidak terpenuhi. Usahakan itu dalam rumah tangga yang utuh aja, kadang-kadang juga pemenuhan nafkah istrinya juga tidak terpenuhi. Kalau kita lihat pada pasangan-pasangan yang bekerja itu bergotong gitu sifatnya. Bergotong royong menafkahi atau memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Sifatnya bergotong royong. Tidak pemenuhan nafkah oleh suami lagi. Coba kita lihat, yang paling miris itu pada single-single parent. Yang dia punya mantan suami masih hidup, ataupun mantan suami yang sudah mati, yang sudah meninggal. Dia harus berjuang untuk dirinya dan anak-anaknya. Itu realita kita temuin di lapangan. Bu Prof, kita Ya, silakan. lanjut ke penanya ketiga, karena biasanya kita 3 penanya ya, tapi nanti iya. disepakat dulu. Tapi Oke, ini oke. kita ke Abdul Munim dulu, karena beliau udah semangat dari tadi, mulai dari chat sampai menunggu giliran. Monggo Satu Bapak, lagi ya. Pak Abdul Munim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya saya ingetin Bapak Ibu, kita sampai jam 9, jangan lupa lihat juga live streaming Oke, YouTube. siap. Baik, Nas. Salam hormat kepada siapa semuanya saja, terutama kepada Ibu narasumber. Nama saya Abdul Munim, saya tidak mendalami ilmu waris, tapi saya mengajar usul fikih. Fikih kan dihasilkan oleh usul fikih. Dan di dalam usul fikih itu disepakati bahwa hakikat hukum itu adalah hukum Tuhan. Yaitu apa? Khitab syariah. The very nature of Islamic law is divine law, gitu. Jadi hukum waris termasuk di situ. Dia adalah apa namanya, tunduk pada prinsip itu tadi. Terus gini, saya melihat bahwa ini yang ngomong begini kayaknya cuma saya, mungkin saya aneh juga ya. Kalau kita meloloskan pembagian waris 2:1 menjadi 1:1 atau 1:2, itu logika di belakangnya akan meruntuhkan kepastian hukum seluruh bangunan hukum Islam. Seluruh. Mari kita lihat, katanya 2:1 diganti dengan 1:1 karena ilatnya berubah. Nanti sholat juga akan berubah. Sekarang orang sibuk, dulu enggak. Sholat Jumat juga akan diganti hari Minggu, karena Jumat itu hari libur dulu. Nah, sekarang di Indonesia hari liburnya Minggu gitu. Itu babi yang diharamkan kan babi Arab, babi yang kotor. Sekarang babi bersih, ilatnya berubah. Sekarang babi halal. Itu konsekuensinya. Padahal satu mukjizat Islam itu adalah sebuah sistem hukum yang bisa menciptakan sekaligus kepastian hukum dan sekaligus perubahan hukum. Kalau positivisme hanya kepastian hukum, utilitarianisme hanya dinamika hukum, aliran sejarah hanya dinamika hukum. Yang bisa memadukan dua-duanya nggak ada, cuma sistem hukum Islam. Jadi jangan dirusak kemampuan untuk membuat kepastian ini. Saya mengajak mengatakan bahwa
2:1 itu ditafsirkan menjadi 1:1 atau 1:2, itu bukan menafsirkan, itu penyelewengan. Itu penyelewengan, bukan penafsiran. Para pengusul ini, pengusul pembaharuan ini kayaknya tidak menghayati benar itu. Ini saya kira rusaknya sistem hukum Islam kalau logika ini diterima. Makanya kemudian di ayat yang berikutnya kan kemudian disusul tilka hududullah wa may yuti'illah wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha wa dzalikal fawzul mubin. Wa may ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu naran khalidan fiha wa dzalikal khizyul azim. Kan begitu. Ya ini yang kayaknya eh, belum ada konsepnya untuk menghayati kedua ayat di belakang ini. Enak-enak saja kita mengatakan 2:1, 1:2. Padahal nomor HP Anda itu kalau dirubah nomornya nggak boleh. Satu aja nggak boleh. Jadi nomor di dalam usul fikih itu qot'iyat yang paling tinggi nilainya. Lebih tinggi dari nama diri, nama orang hari Selasa atau hari Rabu. Itu paling tinggi. Bapak, Jadi saya minta ini dihentikan. Menyamakan ini ya, menganggap ini penafsiran itu. Ini menganggap Bapak, penafsiran itu. maaf ya. Oh iya. Mohon maaf, kita dibatasi waktu. Tadi kan kita Iya. juga udah bahas chat Bapak ya. Ke Iya. penanya Saya selanjutnya juga kebagian mohon sedikit ya, Pak. maaf. Waktunya kayak saya kebagian sedikit sendiri. Oh, Iya, iya. ya tadi lihat Bapak Moderator ini nggak adil ini sama saya ini. Jadi Bukan jamnya yang ya, kurang. lah ya, ngaturnya itu kurang adil. Kalau ada di masyarakat nggak cocok dengan hukum Islam, itu problem Islamisasi. Problem Islamisasi, bukan problem apa-apa. Islamisasi belum sempurna, belum mencapai sana. Terima kasih, mohon maaf Oke, yang terima kasih Pak Abdul Munim. Ya, ada sekitar 7 menit Ibu, lagi ya. ada 7 menit lagi, Bu. Tapi mohon maaf Bapak Ibu ya, sesuai dengan aturan dan perjanjiannya, kita itu kan Ya, di jam bisa, 9. bisa. Kasihan sekali yang di waktu Indonesia Tengah dan Timur, nanti udah jam berapa. Jadi di sesi terakhir ini mohon untuk videonya dihidupin semua, karena dari tim panitia mau memfoto secara bersama. Boleh Mbak Reni untuk diarahkan? Siap. Baik, sekarang. Baik, Mbak siap. Laras. Saya siap difoto. Oke, mulai dari slide Hmm. slide pertama. Oke. Tidak cukup Rokib Atid sekarang ini harus foto. Karena memang ini ya Pak, foto. Iya. Nanti minta lampiran Pak Dekannya di SKP-nya. Bukti fisik, Pak. Iya, iya. Bahwa Pak Abdul Ngerti. Munim sudah bertanya. Ngerti. Udah ada. Sudah, Bu, ini. Ya, sami'na wa ata'na. Oke. Bukan wa'ata'na. Terima kasih ya, saya jawab ada 6 menit lagi. Saya melihat gini Pak, waris ini adalah bidangnya muamalah, bukan ibadah. Gitu. Kalau ibadah dia cenderung memang tidak terlalu bisa diotak-atik. Seperti Sa'aduddin Al-Hilali juga mengatakan bahwa waris itu hak. Gitu. Sama dengan hutang piutang. Ketika saya menghutangkan ke seseorang, kemudian saya mengatakan, oh saya tidak mengambil, itu boleh. Gitu. Walaupun dia wajib membayar ke saya, tapi karena itu adalah hak saya, maka saya bisa menyerahkan ke orang yang berhutang tersebut agar dia tidak membayar. Artinya saya tidak ambil. Demikian juga waris. Gitu. Waris itu dikatakan bahwa ya walaupun banyak para ulama usul fiqh mengatakan ayat qot'i itu adalah salah satunya adalah ayat waris karena angka-angka yang ada di dalam, gitu. Bukan penerapannya. Makanya karena itu adalah hak, maka bisa saja misalnya saya mendapatkan harta warisan setengah atau lebih atau seperti itu, maka itu saya tidak ambil. Kenapa? Saya serahkan kepada ahli waris yang lain. Itu boleh. Maka kalau ini memang dianggap baik karena tadi prinsip tolong menolong, kasih sayang, karena memang prinsip memuliakan kaum perempuan juga di sana untuk melindungi saudara-saudara perempuannya secara finansial,
Maka laki-laki dari hasil wawancara kami juga seperti itu gitu. Nggak apa-apa saudara-saudara perempuan itu mendapatkan harta yang lebih banyak karena mereka membutuhkan itu gitu. Jadi prinsip bukan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip Islam, justru yang mereka laksanakan juga adalah prinsip-prinsip hukum Islam itu menolong saudara perempuannya. Ini kan biasa terjadi pada anak laki-laki dan anak perempuan yang lebih banyak. Nggak apa-apa, mereka rela gitu. Makanya saya melihat tidak ada sebenarnya pelanggaran terhadap hukum Allah itu gitu. Dan kalau kita lihat tadi juga seperti pernyataan Bu Wahidah, pada Khorowain pun pada masalah Khorowain itu bagian perempuan yang lebih besar dibanding bagian ibu dibanding ayah. Tapi Umar berijtihad, melakukan ijtihad dengan konsep sulsul baki itu, sepertiga sisa itu. Maka akhirnya dengan diselesaikan secara Khorowain, bagian ayah 2 kali lipat dari si ibu. Padahal awalnya kalau kita melihat ke konteks Al-Quran, itu bagian ibu. Artinya di sini masih ladang ijtihad pada konsep waris gitu. Sama dengan konsep musyarakah tadi bahwa saudara kandung itu tidak mendapatkan bagian harta karena adanya saudara si ibu. Maka berijtihad juga. Akhirnya musyarakah dibagi rata. Artinya peluang untuk ijtihad dalam hal waris ini sangat terbuka. Berbeda dengan ibadah. Kalau ibadah walaupun ada ladang peluang ijtihad tapi sangat sedikit. Misalnya bisa jadi nanti tawaf pakai lift dan lain-lain. Tapi cenderung lebih ruangnya itu lebih sedikit dibanding muamalah. Kalau saya melihat bahwa waris ini adalah masuk muamalah karena berbicara tentang harta dalam rumah tangga. Artinya bisa berlebih, bisa berkurang sesuai dengan keikhlasan dan kesepakatan para ahli waris tersebut. Gitu. Itu jawaban saya. Dan tadi ada satu pertanyaan yang agak tinggal tentang kepemimpinan gitu. Jadi kepemimpinan dari Pak Apip tadi di dalam surah An-Nisa ayat 34 itu juga di tengah ayat itu kan wabima anfaku karena mereka para suami itu atau para laki-laki itu yang memberi nafkah. Jadi ayat-ayat ini harus dipahami satu kesatuan gitu. Surah An-Nisa ayat 233 kepemimpinan itu terkait dengan nafkah, pemenuhan nafkah, walaupun tidak pemberian saya ganti. Pemenuhan nafkah itu terkait juga dalam surah An-Nisa 34. Termasuk juga kita harus pahami ayat itu dalam surah-surah hukum keluarga itu. Saya pikir harus satu kesatuan dipahami. Maka ketika satu rusak atau tidak dapat terlaksana, maka hukum keluarga yang lain juga akan berubah. Gitu. Itu prinsipnya. Tapi saya juga sepakat kalau memang hukum Islam itu mau dibumikan, maka kembalilah masyarakat itu kepada Al-Quran dan hadis sehingga ayat-ayat Al-Quran itu bisa diterapkan secara utuh, baik dalam hal nafkah, kepemimpinan, dan juga waris. Demikian mungkin 1 menit lagi saya akhiri dengan terima kasih kita sudah berdiskusi ya, sudah berdiskusi. Semuanya kepada Ya, Ibu terima kasih untuk narasumber yang sangat bersemangat menemani kami dan para penanya dan seluruh peserta yang sangat ini ya, sangat menikmati diskusi pada hari ini. Sepertinya nggak cukup waktu malam ini, namun kita akan mengadakan selanjutnya nanti saja ya, tidak malam ini. Dan saya kepada mungkin Prof. Lia masih atau Prof. Sekum ada yang mau disampaikan atau tidak? Kalau enggak ini saya langsung mau tutup aja nih. Prof. Atum gimana? Masih ini menurut saya kalau masih ada satu dulu nggak apa-apa, masih bisa molor 15 menit kayaknya karena masih perlu klarifikasi atau mungkin berbeda pendapat, yaitu biasa kayaknya. Biasa. Monggo, monggo. Aduh, saya bingung nih. Oke, boleh kepada siapa nih yang hand raise? Oke, silakan Bapak Muhammad Abdillah Asmara. Oke, terima kasih Bu moderator dan juga Prof. Yusmita, Bapak-Bapak dan Ibu semuanya. Ini saya mengikuti dari awal, ini sangat menarik pembahasan ini Bu, Bu Prof. Pertama, beberapa waktu terakhir itu ada salah satu disertasi juga yang mengajukan perubahan tentang status dua
2:1 itu menjadi 1:1 di Universitas Sriwijaya Palembang. Itu kalau nggak salah itu disertasi yang ditulis oleh Bu Yusida. Tetapi dari diskusi tadi panjang dan menarik, baik dari Pak Munim dari sudut fikih dan juga Mas Habib dari sudut kaidah-kaidah kewarisan dan juga dari yang lain, saya mencoba menarik satu hal yang mungkin bagi saya belum dapatkan dalam diskusi malam ini, Bu. Untuk ajuan perubahan tentang konsep itu, pertama mungkin bisa disandarkan dengan ayat-ayat manan sahmin ayatin aw nunsihanati bi khairi minha aw misliha. Walaupun di dalam konteks ayat, di dalam pandangan Pak Abdul Munim tadi kan itu tidak bisa digantikan li zakari mislu khazil unsayain itu. Tetapi saya mencoba tadi karena waktunya sudah dibatasi, saya mencoba untuk menyampaikan di chat room, Bu. Selain perubahan dari 2:1 menjadi 1:1, apakah perubahan itu dilatar belakangi oleh suatu evolusi murni sebagai kewarisan di dalam kewarisan Islam, ataukah ada tekanan-tekanan eksternal yang tadi disampaikan oleh Mas Apib tentang konteks adat dulukah atau agama dulukah? Karena terkadang kita distorsi di dalam memaknai itu. Itu yang mungkin yang ingin saya tanyakan lebih lanjut, karena bisa jadi ide ini atau gagasan ini lahir karena ada tekanan eksternal melihat realitas yang Prof tadi sampaikan. Salah satunya bahwa banyaknya anak-anak yang tidak mendapatkan bagian yang seimbang, apakah itu oleh faktor ke eksternal ataupun internal kan, di dalam pemahaman konsep hukum Islam itu sendiri. Nah, atau memang ini suatu evolusi yang alami, Bu, terjadi. Karena tadi kan juga dijelaskan bagaimana proses kaidah-kaidah usul fikih itu membentuk hukum fikih. Tetapi kalau kita kembalikan lagi, kalau seandainya sumber fikih itu berasal dari usul fikih, maka usul fikih itu lahirnya dari akidah. Dan kita masih belum selesai di dalam persoalan itu. Maka di satu sisi saya sepakat, tetapi di satu sisi ada yang ingin saya tegaskan, minta penegasan dari Bu Prof. Mungkin itu, Bu Prof. Terima kasih. Terima kasih ya. Ya memang secara, saya jawab dari belakang ya, secara idealnya gitu ya, usul fikih itu muncul dari usul fikih. Tapi dari sejarah perkembangan ya Pak Abdul Munim ya, bahwa usul fikih itu muncul setelah adanya fikih gitu. Jadi fikih itu daripada masa Rasul juga sudah ada pada masa sahabat gitu. Tapi usul fikih dibuat pada abad kedua ya, pada abad kedua dengan mengacu Itu harus saya jelaskan jadi, itu. Ya, jadi itu seperti telur dan ayam sebenarnya. Apakah fikih duluan atau usul fikih, atau usul fikih justru dibentuk dari fikih gitu ya. Itu secara keilmuan. Harus saya ya, saya katakan bukan tekanan eksternal, bukan. Tapi bagaimana saya meneliti ini tentang sistem kewarisan adat di Lembah ini. Dan mereka ini kan sudah lama memakai sistem kewarisan 1:1 atau bagi rata ini. Dan ini terus menerus. Karena memang setelah saya teliti dengan konsep-konsep hukum Islam pun, dengan konsep-konsep teori-teori Islam pun tidak salah gitu. Artinya mereka tetap menerapkan prinsip-prinsip Islam, prinsip musyawarah, prinsip kasih sayang gitu. Dan ketika saya wawancarai pun mereka memang tidak keberatan gitu. Artinya kaum laki-laki atau yang saudara laki-lakinya memang ya wajar mereka menganggap kan itu saudara perempuan kami yang harus dilindungi. Nggak apa-apa, mereka juga mendapatkan waris yang lebih besar gitu. Termasuk juga pada anak perempuan yang paling kecil, pada keluarga-keluarga tertentu, itu diberikan harta berupa rumah yang dia yang ditempati orang tuanya karena dia sudah mengurus orang tuanya. Jadi murni gitu, murni memang tidak ada tekanan apa-apa gitu. Kemudian dari model sistem kewarisan yang mereka terapkan dan sampai saat ini masih berlaku. Saya kebetulan di Pengadilan Agama sebagai mediator, Pak ya. Tidak pernah masyarakat Lembah masuk kasus warisnya ke yang saya tangani gitu sebagai mediator. Yang masuk justru biasanya sengketa
antara anak dengan ibu sambung, antara ahli waris dengan anak angkat. Itu biasanya. Kalau masalah keluarga, waris dalam keluarga antar kakak beradik itu tidak pernah saya temui. Karena memang masyarakat Lembah itu berada di posisi kota Bengkulu dan sekitarnya, gitu. Suku Lembah ini. Jadi tidak pernah masuk. Artinya memang secara umum mereka sudah damai gitu dengan sistem kewarisan yang ada. Kemudian kenapa saya menawarkan dalam konsep pembaharuan hukum di Indonesia? Ini yang kita melihat dari hasil-hasil penelitian, gitu ya, dari realita di lapangan, bahwa memang benar gitu kaum perempuan itu membutuhkan finansial yang lebih besar. Itu tadi karena bahasa Pak Apip sendiri tadi, Pak Apip ya mengatakan laki-laki itu banyak yang nakal gitu. Saya sering menemukan ketika saya mediasi, kalau dia maaf kata gitu, ASN ataupun misalnya pihak yang bergaji tetap lah ya, itu biasanya masuk ke pengadilan itu tiba-tiba miskin. Tiba-tiba gajinya tinggal 400, tiba-tiba gajinya tinggal 500, agar untuk menghindari nafkah iddah, mut'ah, nafkah anak, dengan alasan gaji saya sudah tinggal sedikit. Itu realita di hadapan kita. Gitu. Begitu banyak hasil-hasil penelitian mahasiswa-mahasiswa kita, banyaknya anak-anak korban perceraian yang tidak dinafkahi, yang tidak dipenuhi, gitu Pak Afi ya, yang tidak dipenuhi nafkahnya oleh ayahnya. Istilahnya itu tadi sampai Pak Amran Saudi, saya ingat sekali ketika seminar di acara ADHKI waktu itu di Malang, menyebutkan ada istilah anak yatim swasta. Ada orang tuanya, tapi dia tidak terpenuhi nafkahnya. Bagaimana kita melihat realita di lapangan? Banyaknya para, maaf kata gitu, single parent yang dia harus bekerja memenuhi nafkahnya. Padahal kita lihat bahwa dalam konsep Islam itu pemenuhan nafkah itu di tangan laki-laki. Bagaimana single parent yang kematian suami, yang dia juga harus bekerja keras untuk memenuhi nafkah dirinya dan anak-anaknya. Padahal dalam konsep Islam ada konsep wali yang harus bertanggung jawab. Di mana wali-wali yang ada di Indonesia ini? Kemana mereka melihat para single parent yang harus bekerja memenuhi nafkah anaknya, yang harus memenuhi nafkah dirinya? Jadi kondisi itu, ya kita hubungkan kira-kira hasil ijtihad kita itu, bahwa memang benar kaum perempuan di Indonesia itu membutuhkan finansial yang lebih besar. Jadi jangan hanya rasanya akan terlanggar keadilan, prinsip keadilan ketika nafkah tidak lagi mutlak di kaum laki-laki. Kepemimpinan juga, itu tadi ya Pak Afif ya, kepemimpinan di dalam ayat itu wabima ampaku terhubung dengan nafkah. Ayat itu. Maka dia mendapatkan waris yang lebih besar. Ini justru prinsip keadilan itu yang terlanggar. Di mana keadilannya? Dia mengeluarkan pemenuhan nafkah sedikit tapi mendapatkan warisan yang lebih besar. Makanya saya memahami bahwa dipahami ayat itu secara utuh gitu, baik terhubung dengan nafkah, kepemimpinan dan termasuk waris. Maka al-hukmu yadurru ma'illatihi wujudan wa adama. Ketika situasi itu berubah, maka hukum juga berubah. Umar bin Khattab sendiri juga berani keluar dari as-sariku was-sarikotu fakto, padahal itu fi'il amar itu. Jelas ayatnya. Tapi ketika situasi yang melatar belakangi pencurian itu tidak seperti yang diinginkan oleh Al-Quran, maka hukum yang ada di sana juga bisa berubah. Itu termasuk waris. Ketika keinginan Allah, Al-Quran menginginkan bahwa tanggung jawab pemenuhan nafkah itu di kaum laki-laki, tapi itu tidak terlaksana, kenapa misalnya dalam ayat itu li zakari mislu hadzil unsayain? Karena memang pembebanan dalam hal finansial itu memang besar kepada kaum laki-laki. Tapi itu tidak terlaksana di realita di masyarakat kita, maka hukumnya juga berubah. Itu kira-kira. Jadi tidak ada tekanan eksternal, tapi ya tekanan eksternal itu apakah secara pemikiran, tapi kalau saya melihat realitas sosial yang terjadi di tengah-tengah masyarakat kita. Itu. Izin Bu, boleh masuk Bu ya? Izin Bu, boleh masuk? Ya, Mas silakan. Afif dan Ya. Prof. Yusmita, mungkin kita sudah mentoleransi waktunya. Mungkin kami dari bidang diskusi sudah mengagendakan lagi untuk tema waris dengan pemateri yang juga menarik
dari belahan wilayah Indonesia Timur, dari Makassar. Nanti insya Allah kita akan berdiskusi lagi. Dan saya mohon maaf sekali kepada seluruh partisipan, para profesor. Saya juga mengambil alih karena Mbak Larasnya tiba-tiba harus memenuhi kewajiban sebagai seorang ibu. Oh iya, Jadi iya. beliau sudah pamit ke kamar untuk menyusui anaknya. Dan untuk itu, Prof. Yusmita, terima kasih atas waktunya, atas ilmunya, atas risetnya, dan seluruh peserta yang hadir. Mungkin kita sepakat bisa menutup kegiatan muzakarah kali ini. Ini memang seru, seru sekali ya, Prof. Untuk itu saya izin untuk menutup acara muzakarah pada Terima kesempatan hari ini, kasih. Jumat 13 Juni 2025. Insya Allah kita ketemu lagi di pemateri yang memang pembahasannya juga terkait dengan kewarisan di 2 semester ke depan. Mungkin seperti itu ya, Prof. Terima kasih, Ya, Prof. Yusmita. sama-sama. Terima kasih teman-teman. Terima Pak kasih buat semua juga Munim ya. ya, Pak Munim. Terima Insya kasih Bu. Allah Mohon maaf kalau ada kita salah-salah Oh kata. enggak, juga kita mohon diskusi maaf. aja biasa. Nah, ini diskusi riset dan saya rasa seluruh peserta ini sudah membuka wawasannya dengan baik bahwa ada realitas di masyarakat dan mungkin ini di sebelah wilayah timur, wilayah barat, tetapi bagaimana nanti di wilayah timur itu akan berbeda juga dinamikanya. Terima kasih sekali lagi untuk itu dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin, acara muzakarah hari Alhamdulillah. ini kita tutup secara bersama-sama dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima Terima kasih. kasih semuanya. Mohon maaf. Terima kasih, Prof. Terima kasih Bu Pro. Ketemu lagi. Sama-sama. Terima kasih Bu. Prof, Prof, Kasih Bu makasih. Prof. Ini banyak mahasiswa. Kasih Bu untuk Mahasiswa yang pencemaran semangat Iya. KI, Prof. pencerahannya. Sebentar, Oh, luar biasa. iya, iya, iya. Terima kasih.